Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Tommy Mentari. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang perangkat keras komputer atau hardware. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 7 SMP pada mata pelajaran informatika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan lingkup materi pada pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengantar sistem komputer. Yang ketiga, pengertian perangkat keras komputer. Dan yang keempat, jenis-jenis perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari materi, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian pada sebuah sistem komputer dengan kreatif dan menentukan jenis-jenis perangkat keras dan fungsinya secara bernalar kritis. Sebelum kita masuk ke dalam materi perangkat keras komputer, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute yang artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan atau perintah, memproses data masukan tersebut, memproduksi keluaran, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder. Komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Berikut ini adalah bagan umum dari sebuah sistem komputer. Nah, dalam sebuah sistem komputer terdapat input, proses, output, dan ada pula secondary storage. Nah, perintah-perintah masuk ke dalam sebuah komputer bisa melalui perangkat kamera, scanner, kemudian juga keyboard, kemudian akan diproses oleh CPU. Setelah diproses, kemudian bisa disimpan dalam secondary storage atau langsung dikeluarkan melalui perangkat output, yaitu ada monitor, kemudian ada printer, dan juga ada speaker. Nah, setelah kita mengetahui tentang sistem komputer, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Nah, kalau diibaratkan seperti manusia, perangkat keras itu ibaratnya adalah tubuh yang bisa disentuh, bisa diraba, dan terlihat secara fisik. Selanjutnya, perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpan atau storage.
Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis perangkat keras yang termasuk pada kelompok perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, contoh-contoh perangkat yang termasuk pada perangkat masukan atau input device. Mungkin kalian bisa menebak nama-nama dari perangkat-perangkat tersebut ya. Ada yang mungkin pernah kalian pakai, ada juga mungkin yang belum pernah memakai. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada mouse. Mouse ini digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Nah, mouse ini bisa kita gunakan dengan 4 cara. Yang pertama, tunjuk, poin, posisikan. Kemudian yang kedua, klik kiri atau left click. Kemudian ada yang ketiga, klik ganda atau double click. Dan yang keempat yaitu seret atau drag. Lalu apa sih fungsinya? Nah, untuk fungsinya nanti akan kita praktekkan langsung ya di pembelajaran yang selanjutnya. Atau mungkin sudah ada yang tahu apa fungsi dari tunjuk, klik kiri, klik ganda, dan seret? Nah, mari kita lanjut ke perangkat yang selanjutnya. Perangkat yang selanjutnya di sini ada keyboard. Keyboard memiliki fungsi yaitu untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Bisa kalian lihat ya di situ ada angka, ada huruf, ada simbol, kemudian ada tombol untuk fungsi-fungsi dan lain-lain. Ada banyak jenisnya. Kemudian perangkat yang ketiga ada scanner. Scanner ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optical data reader. Ya, misalkan kalian punya berkas ataupun dokumen yang ada secara fisik berupa kertas atau berupa kartu atau mungkin berupa foto, tapi ingin mengubahnya ke dalam bentuk digital, kita bisa menggunakan scanner ini. Selanjutnya adalah joystick. Joystick ini digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Nah, joystick ini sangat berfungsi ya untuk para penggemar game. Nah, untuk perangkat yang selanjutnya yaitu mikrofon. Mikrofon ini memiliki fungsi yaitu mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Nah, perangkat yang terakhir adalah barcode reader atau barcode scanner. Barcode reader atau barcode scanner memiliki fungsi sebagai pemindai optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Mungkin banyak yang sering melihat perangkat ini ya, terutama kalau di
di toko-toko, swalayan, ya, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah perangkat-perangkat yang termasuk pada perangkat keras komputer. Apakah kalian masih ingat perangkat apa saja sih tadi yang termasuk perangkat keras komputer? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi ya. Kalau perlu bisa sambil dicatat sehingga tidak lupa tentang materi perangkat keras komputer ini. Selanjutnya yaitu perangkat pemroses. Nah, perangkat pemroses ini tentu saja fungsinya untuk memproses data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri dari banyak komponen, yaitu yang pertama ada CPU. CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit, perangkat utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. CPU memiliki 3 komponen utama, diantaranya register, unit kendali control unit, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logic unit atau ALU. Nah, di dalam CPU ada berbagai macam komponen. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori sangat cepat. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Jadi, data yang ada pada RAM itu bersifat sementara, tidak permanen. Kemudian yang kedua ada ROM. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Nah, ada yang tahu tidak apa sih kepanjangan ROM? ROM itu adalah singkatan dari Read Only Memory. Nah, komponen selanjutnya yang ada di dalam CPU adalah motherboard. Motherboard menghubungkan semua peralatan komputer dan membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. Motherboard penting karena menentukan kapabilitas atau kemampuan. Salah satu fungsi motherboard adalah mengatur dan menentukan alat yang dipasang pada komputer. Nah, jadi di motherboard ini ada slot-slot untuk memasang perangkat-perangkat atau alat-alat pada komputer. Termasuk juga tadi RAM dan ROM. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Kekuatan prosesor diukur dari frekuensinya, seperti 550 MHz sampai saat ini sudah ada yang mencapai sekitar 3 GHz. Beberapa prosesor yang cukup familiar adalah Intel
AMD dan IBM. Nah, selanjutnya ada VGA, Video Graphic Array, yang merupakan bagian dari komputer yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tak akan bisa menampilkan apapun. Jadi ini sangat penting ya. Selanjutnya ada sound card, yang merupakan peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Sound card berfungsi untuk mengeluarkan suara. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3, yaitu sound card on board, sound card off board, dan sound card eksternal. Baik, kita menuju ke jenis yang ketiga, yaitu perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Perangkat keluaran diantaranya adalah yang pertama ada layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis monitor yang biasa digunakan seperti CRT, LCD, dan LED. Yang selanjutnya ada printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan. Di antaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Nah, yang ketiga adalah speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer, seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Kita menuju ke jenis yang terakhir, yaitu perangkat penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Perangkat penyimpanan sekunder diantaranya adalah yang pertama ada hard disk drive atau HDD. Adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang bahkan ketika tidak ada daya listrik atau bersifat non-volatil. Nah, ingat-ingat ya istilah ini. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD. Adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, pemutar fisik, dan head untuk baca tulis yang biasa digunakan pada hard disk drive. Dibandingkan dengan drive elektromekanis pada hard disk drive, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara, dan memiliki waktu akses yang lebih cepat serta latensi atau keterlambatan yang lebih rendah. Berarti ini lebih bagus ya daripada HDD. Yang selanjutnya adalah ada flash drive atau yang biasa kita sebutnya itu flash disk ya. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable.
Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Lalu ada compact disk atau CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital atau CD-DA, tetapi kemudian diadaptasi untuk penyimpanan data menjadi CD-ROM. Nah, beberapa format lain selanjutnya berkembang, yaitu ada media penyimpanan data atau audio sekali tulis CDR, terus ada media yang dapat ditulis ulang CD-RW, kemudian ada CD video atau VCD, kemudian ada super video CD, ada foto CD, picture CD, dan lain-lain ya. Selanjutnya memory card atau SD card. Memory card atau SD card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Di dalam memory card terdapat content protection for recordable media untuk mencegah pembajakan serta adanya fitur write protect yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Jadi dengan adanya fitur itu membuat SD card atau memory card itu ketika diaktifkan fiturnya itu tidak bisa untuk di-copy, tidak bisa untuk dihapus juga ya. Nah, untuk penyimpanan yang terakhir di sini ada teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Cloud storage merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP). Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Cloud storage memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan penyimpanan data pada memori fisik konvensional. Antara lain, yang pertama, data dapat diakses menggunakan peranti apapun dan dimanapun asal terkoneksi dengan internet. Artinya, jika salah satu peranti rusak atau hilang, maka data tetap dapat diakses dengan peranti lain. Kemudian yang kedua, pengguna dapat berbagi atau sharing data di server ke pihak-pihak lain dengan cepat dan mudah. Dan yang ketiga, penyedia layanan biasanya memberikan jaminan keamanan dan keutuhan data. Nah, dari ketiga keunggulan tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi kita yang mempunyai mobilitas tinggi ya. Karena kita bisa mengakses data yang kita simpan dan juga bisa saling bertukar data dimanapun dan kapanpun asalkan ada koneksi internet. Contoh penyedia cloud storage yang populer saat ini seperti Backlot, Dropbox, Google Drive, dan lain-lain. Nah, demikian penyampaian materi tentang perangkat keras komputer atau hardware.